Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana hari ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di tanggal 14 Februari 2024, yang dimana hari ini juga merupakan hari pemilihan umum di negara kita Indonesia. Dan jangan lupa untuk menggunakan hak pilih kalian ya dalam memilih calon yang kalian pilih, baik itu dari daerah, kabupaten, provinsi, dan juga pusat ya, serta calon presiden. Jadi sekarang kita akan membahas lagi update analisa yang akan saya buatkan untuk teman-teman semuanya, yang dimana di sini kita lihat dari update analisa sebelumnya ya, harga berhasil drop dari area zona sel kedua ya, hampir mendekati area zona sel kedua, yang dimana area tersebut merupakan area supply dan terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, walaupun sempat dia break dari trend line-nya. Namun setelah data inflasi yang dinaikkan, harga mengalami penurunan ya, penurunan cukup signifikan dari area tersebut. Jadi kalau kita hitung dari pergerakan yang terjadi dari hasil news PPI dan juga data inflasi dan rilis malam, itu mengalami penurunan ya, penurunan cukup signifikan dari areanya, yaitu di 2031-an ya, dimana kalau kita lihat dari sampai target akhirnya itu mencapai 400 pip ya, dari harga tertinggi dan harga terendahnya sampai saat ini mencapai penurunan sekitar 400 pip. Dan di sini harga sekarang berada di area zona buy ketiga ya. Jadi untuk update-nya saat ini saya akan updatekan buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan hapus dulu, untuk kemudian kita masuk ke time frame daily ya, untuk melihat apa yang terbentuk di time frame daily, ya, dimana di sini kita lihat harga mengalami breakout ya, dan ada potensi untuk hari ini masih akan terjadi penurunan, dimana targetnya untuk mencari area pijakan ya, untuk kembali melakukan kenaikan itu ada di area ini, yaitu di kisaran 1982 sampai dengan 1974 ya, untuk kembali melakukan kenaikan. Dan area tersebut merupakan area yang cukup kuat ya, karena di sini kita lihat di tanggal 13 Desember 2023 ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, dengan adanya konfirmasi candle ya, bullish yang cukup tinggi, yang artinya jika area tersebut diuji maka akan memberikan penolakan yang bagus juga ya di area tersebut. Jadi silakan dipantau, dan areanya juga cukup luas ya, dengan range yang cukup besar. Jadi manfaatkan untuk mencari konfirmasi di area tersebut dengan menggunakan time frame yang lebih kecil ya dari time frame daily yang ada. Jadi silakan dipantau seperti apa perkembangan dan update analisa yang akan saya buatkan untuk teman-teman semuanya ya, yang dimana di sini dia kalau kita lihat di time frame weekly, dia sudah break di bawah dari RBS-nya ya, walaupun area RBS ini sudah beberapa kali memberikan penolakan cukup bagus, namun hari ini dia kembali diuji dan ternyata berhasil di breakout ya. Jadi ada potensi masih memiliki kemungkinan besar untuk terjadinya penurunan pada saat ini. Dan di time frame daily juga sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam ya, saat ini kecenderungannya terlihat bearish gaping dan masih memiliki opsi untuk melakukan penurunan menguji area demand-nya ya. Jadi kita masuk saja ke time frame 1 jam untuk membuat area zona buy dan zona sell kita ya. Jadi untuk saat ini ini saya akan hapus dulu. Jadi untuk saat ini ya, saat ini areanya ini adalah area netral. Jadi di sini kita tempatkan sebagai key level resistennya, kemudian area ini merupakan key level supportnya. Jadi apabila dia mampu untuk break di bawah dari 1990.44, maka berpotensi ya terjadi penurunan dengan pola
drop base drop ya. Jadi di sini terjadi drop, kemudian pembentukan base area dan akan berpotensi membuat kembali penurunan ya dengan target seperti yang kita sampaikan tadi di target daily-nya atau target demand-nya ya. Ada area demand di area tersebut di kisaran area ini di 1978 sampai dengan 1972 ya. Jadi range-nya cukup besar. Untuk itu kalian tetap hati-hati ya dalam melakukan entry dan juga menggunakan money management dengan baik ya. Jadi untuk opsi saat ini target sell pertamanya ada di area 2001 sampai dengan 2004 ya. Untuk target sell pertamanya ini kita jadikan sebagai area zona sell 1. Kemudian untuk zona sell kedua kita coba untuk menarik garis Fibonacci dari high-nya ke low. Kita bisa dapat di kisaran 2011 sampai dengan 2015 ya untuk area sell-nya. Dan di sini ada support ya. Jadi ada potensi untuk area ini kita jadikan sebagai zona sell kedua, itu di kisaran 2013 sampai dengan 2015 ya. Dan untuk sementara kita coba masuk dulu ke time frame yang lebih kecil ya. Jadi ini kita jadikan sebagai zona sell satunya di harga 2001 sampai dengan 2004. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 2013 sampai dengan 2015 ya. Nah, jadi ini untuk area zona sell keduanya. Kemudian untuk area zona sell ketiga kita bisa masuk di area ini. Ini kita jadikan sebagai zona sell ketiga untuk saat ini ya. Di kisaran harga 2018 sampai dengan 2021 ya. Kita ambil saja di area tersebut. Oke, jadi ini untuk area zona sell ketiga yang dimana di sini kita lihat ya, seperti yang kita lihat di sini range dari zona sell 1 ke zona sell kedua itu cukup besar, karena yang dimana di sini kita lihat tidak adanya candle bullish ya yang menunjukkan ini ada imbalance. Jadi untuk zona sell keduanya kita ambil di kisaran area Fibonacci retracement-nya ya, dan untuk zona sell ke satu itu kita ambil pada area yang mendekati dengan exponential moving average. Dan kalau kita lihat juga ini ada perhentian sementara ya, pada saat kemarin terjadinya penurunan di sini ada perhentian, kemudian setelah open candle berikutnya di candle 1 jam itu terjadi penurunan kembali dengan penurunan yang cukup signifikan juga ya. Kemudian ada pembentukan base area untuk saat ini. Jadi jika dia mampu untuk break di bawah dari 1990.44 ini, maka akan terjadi pola drop base drop ya. Jadi dengan target seperti yang saya sampaikan tadi itu di kisaran 1977 sampai dengan 1972. Jadi range-nya cukup besar untuk target penurunannya menuju ke area demand. Jadi sekarang kita akan cari dulu untuk area zona buy satunya. Untuk area zona buy 1 kita bisa ambil di kisaran area ini di area RBS-nya ya. Jadi kita bisa ambil di area RBS-nya. Kemudian untuk zona sell kedua ambil di kisaran area ini. Dan zona buy ketiga kita ambil di poin bawah ya. Itu di Oke, ini kita jadikan sebagai zona buy ketiganya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dari area ini merupakan support di area base-nya ya. Jadi ada potensi untuk saat ini yang kita jadikan sebagai zona buy satunya itu ada di area ini. Jadi di sini kita hapus satu dulu. Nanti saya akan jelaskan skenario-nya kembali. Kemudian untuk zona buy kedua, ini range-nya cukup besar ya. Jadi tetap hati-hati dan cari konfirmasi yang pas untuk masuk entry.
Oke, kita masukkan angkanya dulu. Untuk zona buy pertama itu ada di 1990 sampai dengan 1988. Kemudian untuk zona buy kedua kita ambil di 1984 sampai dengan 1982 ya. Ini untuk zona buy kedua. Kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil di 1976 sampai dengan 1973. Oke, jadi ini untuk pantauan kita pada hari ini di tanggal 14 Februari ya, di hari Rabu. Dan opsinya untuk saat ini dengan skenario yang ada, jika di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga melakukan penurunan dan masih mampu untuk tertahan di atas dari 1990 dan 1988, yang dimana area tersebut merupakan area RBS pada pergerakan harga berikutnya seperti yang kita lihat tadi, maka ini masih akan berpotensi melakukan kenaikan dengan target minimal ke 1985. Dan apabila dia masih tertahan di area ini, maka potensinya masih akan sideways ya, masih akan sideways di kisaran area 1995 sampai dengan zona buy 1. Dan apabila dia mampu untuk berhasil break di atas dari area key level ini, maka akan berpotensi menuju ke zona 1 kemudian koreksi, dan ada kemungkinan dia akan koreksi dulu ke area support yang sudah di breakout, karena di sini kita lihat setelah terjadinya penurunan signifikan belum sempat untuk melakukan retest kembali ya. Jadi ada opsinya jika dia mampu untuk break di atas dari 1995, ada opsi untuk terjadinya kenaikan ke zona sell kedua. Jadi itu target untuk kenaikan saat ini. Dan opsi berikutnya, opsi penurunan, jika dia mampu untuk break di bawah dari 1990 dan 1988 dengan key levelnya saat ini ada di 1990 ya, seperti yang kita lihat tadi di awal pembahasan. Ini potensinya akan terjadi penurunan dengan target akan menguji di kisaran support demand ya, yang dimana ini adalah area demand di zona buy ketiga ya, yang ada area resistennya dan area support. Jadi ada potensi dia akan kembali ke sini, dimana jika kita lihat tadi di time frame daily, ini potensi akan menjadi area pijakan yang pada SSD untuk kembali melakukan kenaikan. Jadi jika ini ada perlawanan nanti di zona buy ketiga, maka opsi kenaikannya itu cukup tinggi. Ada potensi dia akan kembali ke 1995 ataupun dia akan kembali ke kisaran 2001 dan 2004 ya. Jadi targetnya seperti itu untuk target minggu ini ya. Jika memang ada perlawanan yang cukup signifikan, dengan opsi harus ada bantuan dari beberapa sentimen pasar ya, dan khususnya ke sentimen terhadap SASD di indeks dolar sendiri ya. Kita coba lihat dulu untuk news malam ini, apakah ada news high impact. Oh, malam ini ada news PPI ya. Ini memiliki opsi terjadinya volatile juga pada pergerakan malam ini jika newsnya sudah rilis. Dan untuk informasi newsnya nanti saya akan kirimkan ke grup Telegram ya. Jadi ya teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi mungkin itu dulu untuk skenario saya pada pergerakan analisa di SASD sendiri. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar ya. Kalau kita lihat indeks dolar saat ini setelah break di atas dari key level yang sempat kita buatkan tadi, dan ini masih merupakan area support yang cukup penting. Harga berhasil break di area trendline dan juga key levelnya yaitu di 104.22, dan saat ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya dari pergerakan yang ada setelah inflasi terjadi kenaikan ya, yang diumumkan semalam pada saat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini indeks dolar sedang berada di area support ya, di area support yang sudah di breakout. Ini ada area support yang sudah di breakout. Jadi untuk saat ini indeks dolar ada perlawanan di area ini ya, dan dimana opsinya jika dia tidak mampu untuk break di atas dari 104.95 dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kembali pada indeks dolar, yang dimana kita tempatkan dulu untuk target kenaikannya jika dia mampu untuk break di atas dari area tersebut ya. Kita tempatkan dulu di kisaran area ini. Kita tempatkan titik-titiknya dulu.
untuk target dari kenaikan indeks dolar jika terjadi breakout di area tersebut. Nah, jika indeks dolar hari ini dia mampu untuk break di atas dari area ini, maka potensinya akan menguji 3 titik poin penting ya, yaitu di 105.10, 105.24 dan 105.38 ya. Jadi opsinya gak ada perlawanan di area ini, maka akan koreksi dulu ke sini, kemudian terjadi kembali kenaikan menguji di area zona yang sudah kita tempatkan hari ini ya. Jadi ada opsinya dia akan seperti ini dengan target kenaikan untuk mencapai ke area 105.38 ya. Itu untuk target kenaikan dari indeks dolar menurut pandangan analisa saya ya. Dan hari ini kita lihat sudah ada perlawanan, jadi ada opsinya ini akan terjadi penurunan dengan opsi dia harus break di bawah dari 104.78 untuk melakukan penurunan menguji ke area resisten yang sudah di breakout ya, yang dimana area ini akan menjadi area RWS, yang dimana artinya itu menjadi resisten yang berpotensi untuk menjadi support area di ketika dia di retest kembali ya. Dan masih ada poin penting yang harus kita perhatikan di area ini, yang dimana itu area yang mendekati juga di exponential moving average 50 ya. Jadi di sini ada key level yang harus diperhatikan jika indeks dolar harus melakukan penurunan kembali ya. Jadi untuk sementara seperti itu dulu pandangan kita menurut pandangan analisa saya ya untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan dianalisa ulang juga sebelum melakukan transaksi dengan zona yang sudah saya buatkan ya untuk teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.